Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Madinah Story. Balik lagi sama aku, Weni Afrika yang super duper gemoy ini. Nah, makasih buat Sobat Madinah yang udah klik video ini. Aku kali ini bakalan ngelanjutin cerita setelah Nabi Adam, yaitu Nabi yang kedua. Storytelling aku kali ini tentang seorang Nabi yang terkenal akan kecerdasannya, Sobat Madinah. Sebenarnya hari ini kisahnya itu nggak pure semuanya kisah, tapi lebih ke mukjizat apa aja yang didapatkan oleh Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya ini. Mari kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku akan membahas tentang mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Idris, yaitu Nabi yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nah, di sini diceritakan bahwa Nabi Idris merupakan seorang nabi yang dikenal paling banyak mewariskan ilmu pengetahuannya yang sampai sekarang juga masih digunakan. Jadi ilmu-ilmu dari Nabi Idris alaihissalam ini sampai sekarang tuh masih berguna, Sobat Madinah. Di sini aku bakal ngasih tahu dulu, nama Nabi Idris sendiri adalah berasal dari kata darasa yang artinya adalah belajar. Karena Nabi Idris ini dikenal sebagai sosok yang dia itu suka belajar, terus dia itu suka mengkaji tentang fenomena alam semesta. Jadi yang terkenal banget tuh Nabi Idris tuh dengan kecerdasannya, dia pintar untuk berhitung, terus dia pintar ilmu astrologi atau falak. Jadi yang belajar tentang alam semesta, terus bintang-bintang gitu, Sobat Madinah. Bintang kejora misalnya, ya, Sobat Madinah. Pokoknya tentang astrologi gitu. Nah, hal ini tentang kecerdasannya Nabi Idris ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq dari ayat 4 sampai ayat 5. Di surat ini dijelaskan bahwa Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengajarkan untuk menulis dan membaca pada umat manusia. Banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah yang dikasih oleh Nabi Idris untuk umatnya hingga saat ini, Sobat Madinah. Selain itu, yang spesial dari Nabi Idris ini, beliau ini merupakan Nabi yang pertama kali menciptakan pakaian dari kain, membuat pakaian dari kain. Jadi tuh di zaman Nabi tuh pakaian yang digunakan tuh masih dari kulit binatang, Sobat Madinah. Tapi Nabi Idris ini dia bisa menjahit dan membuat pakaian dari kain, dan pakaiannya ini di sela-sela waktu luangnya, saking mulianya hati beliau ini, pakaiannya itu dijahit dan diberikan kepada fakir miskin. Jadi untuk digunakan, Sobat Madinah. Ya, selanjutnya tuh mukjizatnya Nabi Idris ini pernah merasakan mati dan hidup lagi, Sobat Madinah. Jadi saat itu tuh dikisahkan bahwa Nabi Idris ini di rumahnya bertamulah seorang pria yang membawa buah-buahan. Sama Nabi Idris nih dihidangkanlah jamu-jamuan untuk si pria yang datang ini. Padahal ini adalah malaikat Israel yang menyamar sebagai pria gitu, Sobat Madinah. Terus habis itu dia dihidangkan. Nah, tapi Nabi Idris nih ngerasa aneh karena malaikat Israel ini gak memakan jamuan yang dia berikan. Terus dia bertanya, sebenarnya siapa kamu? Kata gitu kan. Terus akhirnya malaikat Israel tuh ngomong, maaf sebenarnya aku tuh malaikat Israel gitu loh, Sobat Madinah, simpelnya. Terus habis itu kayak Nabi Idris tuh kaget ya, dikagetkan karena dia tahu kan malaikat Israel itu adalah malaikat yang mencabut nyawa. Terus dia kayak, oh apakah sudah waktuku gitu kan. Nabi Idris berkata, terus kata malaikat Israel, enggak, katanya aku cuma rindu padamu. Karena kan di situ dikisahkan juga bahwa Nabi Idris ini bersahabat dengan malaikat Israel. Terus dia bilang katanya, enggak, ini belum waktumu. Terus akhirnya Nabi Idris ini penasaran katanya, oh aku pengen merasakan, katanya, gimana sih rasanya sakitnya sakaratul maut. Karena kan Nabi Idris tuh taunya tuh sakitnya itu sangat dahsyat gitu kan. Nah, tapi malaikat Israel menolak itu sebelumnya. Dia kayak, kalau misalkan aku nggak bisa untuk menentukan itu karena yang punya kuasa adalah Allah. Akhirnya malaikat Israel ngasih tahu ke Allah, ngomong ada permintaan dari Nabi Idris, tapi akhirnya Allah mengabulkan permintaan itu. Terus akhirnya cabutlah nyawanya ya, tapi dihidupin lagi. Nah, dari situ tuh Nabi Idris tuh kayak dia tuh sadar kalau sakaratul maut tuh sesakit itu, Sobat Madinah. Nah, dari situ, dari kejadian itu, akhirnya Nabi Idris ini mengambil hikmah bahwa kalau misalkan dia akan mengajak umatnya untuk terus beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari sakitnya sakaratul maut, apalagi saat tidak dalam keadaan husnul khotimah, Sobat Madinah gitu. Nah, di sini juga diceritakan kalau misalkan Nabi Idris ini merupakan seorang nabi yang pernah melihat surga dan neraka. Jadi kalau pas di neraka, Nabi Idris nih saking kagetnya, Sobat Madinah, beliau ini sampai pingsan karena ngelihat dahsyatnya neraka tuh menyeramkannya di neraka itu, akhirnya sampai pingsan. Nah, pas di surga, Nabi Idris ini sampai dia bilang ke malaikat, bolehkah aku tinggal di sini, katanya di depan. Terus kata malaikat, oh nggak boleh karena belum waktunya kamu. Terus dia bilang nanti akan ada waktunya setelah hari kiamat. Terus akhirnya
Kata Nabi Idris, ya udah kalau gitu, kalau emang nggak boleh. Tapi di situ tuh maksudnya kayak dia pengennya stay aja gitu di surga karena saking indahnya, saking nikmatnya di surga, sobat Madinah. Nabi Idris pengennya di surga aja, tapi akhirnya dia kembali lagi ke dunia. Terus setelah merasakan itu tuh dia semakin giat untuk berdakwah. Jadi umatnya dulu tuh ada namanya anak-anak dari Qabil yang terkenal dengan keserakahannya, dari keturunan dari Nabi Adam, anaknya Nabi Adam yang terkenal dengan keserakahannya, yang sebelumnya aku ceritain dari video aku sebelumnya tentang kisah Habil dan Qabil. Nah itu kata keturunan Qabil tuh saat itu tuh benar-benar pembangkang dan mereka tuh nggak mau menyembah Allah dan serakah. Nah di situ tuh Nabi Idris tuh salah satu yang berdakwah untuk mengajak Qabil terutama untuk menyembah Allah dan bertakwa gitu, sobat Madinah. Nah di sini kan aku bilang ya kalau misalkan malaikat Israel tuh bersahabat dengan Nabi Idris ya. Jadi pas malaikat Israel nyabut nyawa Nabi Idris itu kan Nabi Idris kan sakit banget. Ternyata sesakit itu, sobat Madinah. Pas si Nabi Idris ini kesakitan, malaikat Israel tuh sampai menangis terus kayak memohon lagi kepada Allah untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Nah dari situ tuh maksud aku yang tadi tuh yang aku bilang Nabi Idris jadi belajar untuk mengajak seluruh umatnya untuk terus bertakwa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang bisa diambil dari cerita Nabi Idris alaihissalam adalah kita bisa mempelajari dari keteguhan Nabi Idris dan dia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan kepada umat-umatnya yang sampai sekarang pun masih berguna untuk kita semua. Tadi ilmu pengetahuannya juga berguna banget untuk manusia sekarang, umat manusia yang sekarang. Nah, dari situ kita bisa belajar tentang keteguhan dan berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sobat Madinah. Oke sobat Madinah, udah selesai sama kisah Nabi Idris yang aku ceritain. Semoga maksud aku tuh ini bisa recall aja sih, recall kayak kalian tuh jadi inget lagi tentang kisah-kisah Nabi gitu. Jadi yang selama ini kita lupakan, keteladanan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kita itu bisa di recall lagi setelah kalian mendengarkan cerita ini. Karena bentuknya lebih simpel kan, dengerin aja aku ngomong. Oh ya, aku nggak lupa ngingetin ke kalian untuk tetap ikutan giveaway Madinah World Road to 2000 subscriber dengan total hadiah Rp250.000 saldo OVO. Hadiah ini akan diumumkan kalau subscriber kita udah 2000 dan kita bakal mirip secara random. Jadi kalian jangan lupa untuk sering-sering komen, kasih rekomendasi kita, mungkin cerita yang akan dibahas atau makanan dan minuman yang harus kita review. Kalian boleh rekomendasiin apa aja, yang penting sering-sering komen deh sobat Madinah. Itu aja dari aku, sampai jumpa di Madinah Story dan Madinah Review. Sampai jumpa di konten-konten kita yang lain. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Assalamualaikum, dadah. Oke sobat Madinah, jangan lupa untuk rekomendasiin aku kira-kira habis ini tuh aku harus bahas apa atau cerita tentang apa mungkin yang bisa aku kulik-kulik dan kalian juga bisa diskusi di kolom komentar. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa rekomendasiin dan komen di bawah ya sobat Madinah, aku tungguin. Aku tungguin. Ini gemoy menunggu.